Ya, balik lagi di tutorial Accurate ya. Kita masih eh, menjelaskan mengenai ekspedisi ya. Jadi kita harus mengatur mobil, pengeluaran, uang jalan, uang makan supir, lalu juga untuk pembelian spare part, perbaikan ya. Jadi, nah kasusnya itu yang paling sering adalah misalnya kita punya ada perusahaan afiliasi yang masih dalam satu kantor tapi beda PT. Jadi kadang-kadang bagian pembeliannya pun jadi satu. Jadi pas bagian pembelian belanja ke tempat spare part dia jadi satu nota. Memang harusnya sih sudah dipisah. Kalau bisa di apalagi beda mobil pun juga harus dipisah karena kita harus ada cost control dan cost center ya, ada departemen atau project untuk kita bisa memisahkan biaya per mobil dan per uh, per project ya gitu. Jadi kalau bisa per mobil pun spare partnya dipisah, apalagi beda PT. Nah itu sudah fatal harusnya. Tapi ya kalau sudah terjadi, ini harus dilakukan ya. Pertama kali kita pada waktu dia memintaan kas belanja ya, kasbon ya, kasbon belanja spare part ya, kas belanja pada saya 200.000. Kita sampel-sampel yang gampang-gampang aja ya. Ini basic operasional kita ya. Oke, 30 bulan Maret. Nah ternyata setelah setelah dia belanja ternyata 170.000 totalnya ya. Kita anggap nota 170.000 totalnya. 100.000 untuk PTA, 70.000 untuk PTM ya. Lalu 30.000-nya masuk ke kas tiket ya. Kita buat seperti itu. Bisa pakai kas dan bank, tapi untuk lebih simpelnya dalam satu inputan lebih baik pakai buku jurnal umum ya, aktivitas buku besar buku jurnal umum ya. Pertama kita pastikan dulu kita bikin satu akun penampung untuk hutang piutang dari PT yang afiliasi tersebut ya. Kalau misalnya PTA ini, anggapnya kita PTA ya, kalau PTA ini adalah PT yang ini PT yang kita lebih sering berhutang, nah kita berarti bisa. Nah kalau saya sih ini ya, ini juga bisa ya, ini juga bisa kan PTM ya, bisa juga boleh. Kalau saya lebih senang ada pos silang, namanya pos silang, karena saya beranggapan ini hanya pos silang saja, tidak akan berlaku lama. Jadi eh, begitu sudah klop-klopan sudah nol lagi harusnya. Oke ya. Oke, ada satu lagi katanya 70.000-nya itu dibayarnya dari PTM melalui Bank BCA kita gitu. Jadi 70.000 itu disetor lagi ke kita untuk kita bayarin ya. Jadi kita seperti ini, ribet seperti sih, ribet ya. Oke. Terima setoran 70.000 untuk spare part PTM. Oke, gimana caranya kita bertambah di bank 70.000 ya kan? Karena ada setor ya, berarti banknya bertambah. Lalu di sini pos silang 70.000 ya. Ini bisa kita copy ya. Gitu. Oke, simpan, selesai. Ya, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lalu ini ya. Oke, pertama-tama adalah bagaimana caranya untuk pengakuan notanya. Ini adalah
kita harus buat dulu perbaikan. Ini dulu ya, kita anggap ini perbaikan. Oke, ini 100.000. Oke, ya kan? Lalu 70.000-nya bagaimana caranya? Kita buang lagi ke akun yang tadi lagi dong. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau mengakui biaya di PT kita. Kalau kita masukkan ini sebagai akun biaya, maka profit loss kita akan terganggu oleh operasionalnya dari PTM. Makanya kita kembalikan lagi, ya kan? 100.000-nya ini benar karena ini kan biaya kita ya. Ini adalah biaya untuk PT kita nih, PTA, ini PTM. Nah, 30.000-nya itu akan ini ya. Lalu di sininya adalah kas kecil 30.000 ya. Lalu lawannya apa? Lawannya ke kas belanja, karena kita tadi sudah kita sudah kirim setor ke kas belanja untuk dia belanja. Ya, kas belanja berarti klop ya. Kalau kita sudah simpan nih, kita lihat di sini kas belanjanya. Kita lihat nih, bener gak? Oh, ini kemarin ya. Ini kemarin. Jadi ini tidak di sini harusnya. Sebentar. Oke. Ini hapus ya. Ini hanya tadi doang, bener gak coba? Ini juga hapus nih 100 ini. Ini sampel kemarin. Untuk kemarin. Oke. Nota belanja ini ya kemarin 26 Maret ini kemarin ya, bukannya hari ini ya. 26 Maret ini. Oke. Nah, ini yang berarti hanya hari ini aja ya. Betul, bertambah 200 ya kan, tadi ada kasbon, lalu dia ada tanggung jawaban nota. Ya, betul, berarti kas belanjanya sudah habis 0 dan biayanya sudah bertambah. Sebesar. Nah, jangan lupa di departemen ini juga harus diinput ya 905-nya. Supaya dia cost profit center-nya itu sudah benar. Kalau ada project juga boleh. Gitu. Ini hanya di akun neraca, jadi tidak akan mengganggu profit loss kita ya, pos silang ini. Oke, sudah jelas ya. Nah, ini ya, jadi setiap kita terima untuk disetorkan ke orang lain melalui akun kita, tapi tidak melakukan bukan merupakan operasional dari PT kita. Kita harus ada satu akun pinjam meminjam ya. Kalau misalnya banyak istilahnya seperti ini, ada pos silang, ada kas transfer, ada seperti itu deh, atau enggak hutang lain-lain kepada PT yang bersangkutan. Coba kalau bisa itu jangan disebutkan nama PT-nya, karena biasanya itu afiliasi itu tidak sering berhubungan itu dan bisa berakibat buruk untuk laporan pajak ya. Jadi tahu kalau kita tuh ada afiliasi. Makanya settingannya pun biasanya dirubah-rubah, settingan invoice-nya, settingan tampilan semua laporannya juga dipisah, dibuat berbeda gitu. Tapi kadang-kadang di satu kantor mereka kantor bareng tapi PT-nya ada yang sampai 10 PT, malah satu kantor itu bisa 10 PT karena banyak tender ya. Ya begitu. Jadi mereka harus punya, apalagi kalau ada satu PT-nya itu merupakan importir tunggalnya, jadi yang lain beli sama PT itu. Nah, itu juga harus rapih ya. Gitu. Kalau ada kasus seperti itu boleh konsultasi, boleh boleh konsultasi online, boleh konsultasi datang juga, karena cukup banyak yang saya handle untuk kasus-kasus seperti itu ya. Afiliasi itu harus rapih ya untuk ininya,
untuk pembukuannya, administrasinya, lalu settingnya semua juga harus rapi, harus pintar, harus manis ya, supaya di laporan pajaknya pun juga rapi. Oke, nanti kalau ada kasus lain biar nanti kita ini lagi, kita praktekkan lagi. Oke, thank you.